baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lewat modul 1.1, apa yang Bapak Ibu ingat? Modul tentang apa? Boleh direspon. Modul 1.1 tentang apa Bapak Ibu sekalian? Filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon. Lewat modul 1.1 kita dikenalkan dengan kodrat anak, merdeka, bermain, begitu ya Bapak Ibu, kodrat alam, kodrat zaman. Lalu kemudian sebagai manusia kita perlu punya value yang kita pegang lewat modul 1.2 Bapak Ibu sekalian, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dan lanjut Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mencapai sesuatu. Tentu sebelum kita bisa mencapai sesuatu, kita perlu punya gambaran dulu apa yang ingin kita capai dengan memiliki visi sebagai guru penggerak Bapak Ibu sekalian. Dan lalu bagaimana mereka mendapat atau mencapai sesuatu Bapak Ibu, tentu kita perlu menciptakan lingkungan atau budaya yang positif. Maka lewat modul 1.4 Bapak Ibu disajikan tentang bagaimana kita membangun budaya yang positif. Bagaimana Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol, bagaimana Bapak Ibu melihat makna dari disiplin positif itu sendiri gitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya di dalam modul 2.1 tentu kita membahas tentang kekuatan kodrat. Kita mulai menggali bahwa setiap orang adalah unik tentunya Bapak Ibu, dan pembelajaran adalah untuk semua murid. Maka dari itu Bapak Ibu fokus kepada menguatkan kodrat anak Bapak Ibu, memenuhi kebutuhan belajarnya. Lewat modul 2.2 Bapak Ibu disajikan bagaimana kita bisa mencapai titik tidak hanya yang selama ini kita lakukan adalah mencapai titik selamat, melainkan kita mencapai titik kebahagiaan lewat modul pembelajaran sosial emosional. Bagaimana Bapak Ibu menuntun murid-murid Bapak Ibu tentu perlu dengan kemampuan coaching Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya bagaimana Bapak Ibu memutuskan untuk mencapai sebuah proses Bapak Ibu dalam proses pendidikan yang tentu tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Bapak Ibu sebagai pemimpin yang bertanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian bagaimana kita melihat dari apa yang kita miliki, apa yang bisa kita aset basing yang kita lakukan, termasuk ketika kita mengelola program berdampak, maka kita akan mengaktifkan sebenarnya sudah Bapak Ibu selami kembali ke dalam anggota masyarakat. Ini akan menjadi pegangan Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin pembelajaran, baik di lingkaran terkecil yaitu di kelas Bapak Ibu berada, maupun mungkin di lingkaran pengaruh yang lainnya seperti di sekolah dan juga komunitas di mana Bapak Ibu berada. Dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Dan saat ini saya akan meminta Bapak Ibu untuk menuliskan, ceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika menjadi murid Bapak Ibu. Bukan ketika menjadi seorang guru ya, tetapi ketika menjadi murid dan Bapak Ibu terlibat dalam sebuah program di masa lalu yang menurut Bapak Ibu saat Bapak Ibu menjadi murid gitu ya, program itu sangat berkesan. Dan boleh juga diungkapkan mengapa pengalaman tersebut berkesan. Silakan Bapak Ibu yang mau menuliskan di dalam kolom komentar, boleh langsung dituliskan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang angkat tangan, silakan Bapak Ibu sekalian. Sudah ada Paduki yang mengangkat tangan. Biasanya kalau ada satu orang mengangkat tangan, nanti tangan lain juga mengangkat Bapak Ibu sekalian. Silakan Paduki. Baik, terima kasih Ibu Instruktur. Pada kali ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Saya Duki Septian, CGP dari Kabupaten Tasikmalaya dengan PP Ibu Ispupu dan fasilitator Bapak Irman Fitri Rahman. Di sini saya akan menceritakan ketika saya menjadi murid, Bu. Kebetulan saya di SMA terlibat suatu program yaitu dalam kegiatan OSIS, di mana saya diberi kepercayaan dan dipilih di sana dalam kegiatan OSIS tersebut 2 periode. Yang pertama menjadi wakil OSIS, yang kedua saya menjadi ketua OSIS. Dan itu adalah hal yang paling berkesan di sana dan ingat sampai di sini, di mana saya benar-benar belajar memanage diri, di mana saya belajar berkolaborasi, kemudian saya pun harus berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kemudian pengalaman-pengalaman tersebut menjadi dasar saya, Bu, dalam kehidupan di masyarakat, di sekolah, sehingga benar-benar bermanfaat. Maka mungkin hari ini guru-guru SMA saya, guru-guru SD saya tidak mendengar apa yang saya bicarakan, tapi dalam hati saya ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Semua ilmu yang saya dapatkan khusus dalam kegiatan kepemimpinan yang saya terima ketika di SMA itu sangat bermanfaat sekali, Bu. Saya alhamdulillah di masyarakat pun sekarang harus mengelola kegiatan kemasyarakatan, khususnya di bidang keagamaan. Itu, Bu, jadi ada satu basic tersebut terbawa sampai sekarang. Mungkin itu saja kalau dari saya, Bu. Ya. Baik. Student agency gitu ya Bapak Ibu, kepemimpinan murid tidak lain dan tidak bukan ingin mendengar cerita-cerita lain versi Pak Duki lainnya Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang Bapak Ibu berikan, apapun programnya, baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler ini berdampak tidak hanya untuk mereka pribadi saat sekolah, tetapi justru ini menciptakan mereka menjadi manusia yang tadi mandiri, baik untuk masyarakat sekitarnya maupun untuk yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Silut ya, Ibu Siti. Ya. Mohon izin saya menyampaikan atas cerita pengalaman berkaitan dengan saya ketika saya menjadi murid. Kelas satunya dulu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, di dalamnya kegiatan pelaksanaan kepramukaan. Yang sampai saat ini masih berkesan ketika saya menjenjang dasar, jenjang menengah, dan jenjang atas, terus melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang menjadi pengalaman saya ketika di jenjang dasar sampai dengan jenjang atas, saya menjadi ketua ataupun pemimpin dalam kelompok tersebut. Gitu. Bahkan sampai saat ini yang menjadi berkesan itu, ketika hari ini pelaksanaan di kurikulum merdeka, bahkan ketika saya melaksanakan menerima materi guru penggerak, alhamdulillah saya bisa berkolaborasi, bahkan dikolaborasikan di kegiatan lingkungan saya pribadi, bahkan di wilayah saya. Yang intinya semakin mendalam materi tersebut sampai saat ini harus bidimat ketika materi dari jenjang dasar sampai sekarang, alhamdulillah saya pengen mendalami materi-materi kepramukaan yang bisa berkolaborasi dengan pendidikan, dan alhamdulillah tahadus binimat hari ini saya mengikuti di kegiatan kepelatihan dimasuk di Mandala Wirabuana Kabupaten Sukabumi, yang semakin mendalami materi tersebut, alhamdulillah kalau kita bisa berkolaborasi dengan dunia pendidikan semaksimal mungkin, bahkan sekarang ada penerapan profil pelajar Pancasila, di mana yang ke-6 dimensi tersebut ada pendidikan itu di kegiatan ekstrakurikuler yang ada di kegiatan kepramukaan. Mungkin itu secara saya pribadi pengalaman yang paling berkesan, yang paling menarik, yang bisa saya terapkan kepemimpinan, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu Bu ya saya sampaikan. Ya, terima kasih. Waduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh ya sambil di scroll kolom komentarnya, kali pendapat dari Bapak Ibu yang lainnya, ada yang menceritakan tentang
pramuka, kemudian ikut bazar sekolah, pernah ikut lomba Bapak Ibu sekalian, lalu ada ikut OSIS MPK, kemudian ada lagi tentang perkemahan di pramukanya Bapak Ibu sekalian, dan tentu banyak sekali ya Bapak Ibu, ada yang menjelaskan PMR, kemudian ada juga persami, ada juga sebentar, siap, terima kasih, ada KIR, kemudian ini lebih banyak kepada ekstrakurikuler ya Bapak Ibu yang merasa bahwa program tersebut adalah program yang berdampak. Tapi ada juga cerita dari Bu Desi gitu ya, diminta guru untuk menanam pohon kelapa di kebun sekolah. Lalu kemudian diminta membawa pupuk dan sebagainya. Senang sekali ketika hasil kerja keras kita sudah tumbuh tinggi. Bahkan mungkin kalau sekarang masih ada bisa ditengok gitu ya Bapak Ibu pohon kelapanya itu tersebut. Lalu kemudian ada juga yang mendapatkan mengikuti ekskul tari dan juga yang lain-lainnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi pengalaman Bapak Ibu sekalian dari apa yang Bapak Ibu paparkan secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin pengalaman yang berkesan lebih banyak kepada hal-hal yang berbau dengan ekstrakurikuler Bapak Ibu sekalian gitu ya, kokurikuler, tetapi mungkin masih sedikit yang berpengaruh dalam atau yang ini atau yang berkesannya adalah dalam sebuah proses pembelajaran. Dan ini adalah tentu PR dari untuk Bapak Ibu sekalian, bagaimana menciptakan program-program di dalam Bapak Ibu sendiri juga yang membuat mereka berkesan. Oh, saya berkesan dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bu Yani, karena dalam proses pembelajarannya tentu Bu Yani memperhatikan begitu ya, bagaimana anak-anak ini perlu dipenuhi kebutuhannya dan yang lain-lain. Dan juga Bapak Ibu jelas sekali bahwa program yang berdampak pada murid tidak hanya ekstrakurikuler, kokurikuler, tetapi juga intrakurikulernya juga bisa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya izin berlanjut Bapak Ibu sekalian. Program yang berdampak pada murid artinya kita meningkatkan keberpihakan kita kepada murid. Dan tentu Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata program yang berdampak pada murid, tidak selalu harus membuat program yang baru. Artinya Bapak Ibu harus membuat program yang baru, karena mau membuat program yang berdampak pada murid. Akan lebih baik justru mungkin Bapak Ibu menelaah kembali program-program saat ini yang sedang berjalan atau sedang running, apakah sudah berdampak pada murid. Kalau belum berdampak pada murid, maka kita perlu mungkin melakukan sebuah perubahan sedikit Bapak Ibu dalam program-programnya, agar program yang saat ini berjalan bisa lebih berdampak pada murid. Bapak Ibu sekalian, tentu perlu kita lakukan menguatkan apa yang sudah ada, kita mendorong kebermaknaan atau komitmen, dan kita mengimplementasikan kepemimpinan murid. Jadi tidak selalu harus membuat program yang baru, melainkan mari kita telaah program kita apakah bisa menguatkan yang ada, mendorong kebermaknaan, dan juga mengimplementasikan kepemimpinan murid. Kalau sudah, mari kita pertahankan Bapak Ibu, sesuatu hal yang sudah baik. Tetapi kalau belum, mari kita masukkan ruh-ruh ini dalam program-program yang kita jalani atau program-program yang kita buat, sehingga ini bisa berdampak pada murid kita. Dalam modul ini dikenal kata student agency, dan padanannya yang kita gunakan dalam modul ini adalah kepemimpinan murid Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang menjadi manusia yang memiliki ruh human agency, Bapak Ibu, menurut Bandura, artinya orang tersebut akan memiliki kesengajaan atau memberikan intensinya atau memberikan kesengajaannya Bapak Ibu. Bukan hanya niat, tetapi sudah termasuk juga rencana, tindakan, strategi untuk mewujudkannya. Sehingga mereka akan berupaya untuk menemukan niatan bersama dan mengelola kesaling tergantungan rencana. Jadi kalau kita menjadi manusia yang human agency, yang harapannya nanti juga ada di dalam diri anak-anak, yaitu student agency, yang pertama adalah kita tidak hanya sampai di niat, tapi kita mulai merancang tindakannya seperti apa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada V yang selanjutnya, yaitu memiliki visi, pikiran ke depan, yang saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki. Kalau mendengar sesuatu atau mau melakukan sesuatu, bahkan mungkin sudah punya niatan ingin membuat sebuah program, Bapak Ibu memikirkan visinya seperti apa,
kedepannya akan seperti apa. Tentu tidak hanya sekedar rencana, melainkan juga kita akan membuat tindakan-tindakan tertentu Bapak Ibu untuk memotivasi kita dapat mencapai visi yang kita inginkan gitu ya. Dan kemudian ada aksi. Tadi sudah ada niat, tidak hanya sampai di niat tetapi mulai merencanakan tujuannya. Kita juga berpikir tentang aksinya, kreatifan diri kita seperti apa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sampai di rencana, tetapi kita juga akan mengendalikan diri kita. Bagaimana kita akan menunggu, bagaimana kita akan beraksi, bagaimana tindakan yang tepat, dan tentu untuk memotivasi kita untuk mengatur eksekusinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah refleksi. Kalau sudah beraksi, tentu tidak hanya sampai di beraksinya, melainkan tidak hanya sampai di eksekusinya, melainkan kita juga sampai merefleksikan Bapak Ibu. Artinya kita memiliki kesadaran yang baik tentang fungsi diri kita melakukan refleksi terhadap diri kita, terhadap apa yang mungkin kita sudah lakukan Bapak Ibu. Tidak lain dan tidak bukan kita sedang mencari kebermaknaan. Kita sedang mencari, kita sedang melihat apakah ini yang kita lakukan sudah mencapai tujuannya, apakah ada yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita terus tebar kebaikannya. Jadi kalau kita menjadi seorang human agency, artinya kita punya jiwa kepemimpinan, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu akan hadir 4 hal ini, tidak hanya intensi, tetapi juga ada visi, ada aksi, dan juga ada refleksi. Dan kalau Bapak Ibu telah ini semua sudah kita biasakan dalam program Guru Penggerak, dari modul 1.1 bahkan hingga Bapak Ibu berada di modul 3.3. Kita sedang menumbuhkan human agency dalam diri kita, Bapak Ibu, untuk secara tidak sadar bahkan mungkin dilatih terus Bapak Ibu untuk menjadi seseorang yang human agency, dan tentu harapannya dapat menciptakan student agency. Student agency Bapak Ibu adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Terbayang Bapak Ibu kalau ini terjadi dalam diri murid-murid kita, maka mereka akan menjadi manusia yang lebih berbudi pekerti, lebih bijaksana, dan tentu mencapai titik merdeka. Karena mereka tidak hanya bebas dari perintah, melainkan mereka handal dalam mengontrol diri mereka. Dan di dalamnya tidak hanya dapat mengontrol diri mereka, mereka juga akan banyak sekali hal yang bisa mereka lakukan. Seperti membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, menanyakan rasa ingin tahu, berkontribusi, mengkomunikasikan, bahkan sampai tercermin dalam tindakan yang mereka lakukan. Ini adalah proses kita untuk mencapai student agency. Sebelum kita menggiring atau menuntun anak-anak kita untuk mencapai titik sebagai student agency, Bapak Ibu mari kita kuatkan bagaimana cara kita menstimulus atau membuat program-program yang harapannya dapat melahirkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif, membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ketika murid menunjukkan agensi dalam proses pembelajaran, yaitu ketika mereka berperan aktif Bapak Ibu dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung akan menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Lewat proses yang seperti ini,
murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar. Artinya mempelajari bagaimana mereka belajar. Karena tentu setiap individu punya gaya belajarnya masing-masing gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan keterampilan belajar ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting yang dapat mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Cerita Pak Badru, Pak Duki tentang ketika sebuah program berdampak pada mereka, mereka implementasikan tidak hanya pada saat mereka sekolah. Artinya mereka paham bagaimana mereka akan mempelajari apa yang mereka pelajari ini. Apa akan mereka gunakan sejauh mana untuk menentukan belajar mereka sendiri, untuk bisa memotivasi mereka sendiri. Dan bagaimana mereka akan bertindak, itu juga berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Dan tentu Bapak Ibu, yang ingin kita hadirkan adalah jiwa-jiwa kepemimpinan murid Bapak Ibu. Di mana di dalamnya ada voice, choice, dan juga ownership Bapak Ibu sekalian. Saya yakin mungkin dari setiap anak ada yang senang sekali membagikan suaranya, ada yang mungkin juga mungkin kurang Bapak Ibu, maka tugas kita adalah menstimulus itu semua. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan lingkungan yang tentunya akan menghadirkan kepemimpinan murid ini. Atau mungkin kita justru memberikan kesempatan, menuntun anak-anak untuk bisa melahirkan gagasan mereka, pandangan mereka, perhatian, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Kalau sudah punya suara, Bapak Ibu, mari kita juga kuatkan bahwa anak-anak juga perlu kita stimulus untuk memiliki banyak pilihan. Karena dengan kita memberikan banyak kesempatan, Bapak Ibu, maka besar peluang perubahan akan lebih besar. Kesempatan yang kita berikan kepada murid untuk memilih cara dan proses mereka belajar. Tentu Bapak Ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu, teknik coachingnya Bapak Ibu di dalam proses Bapak Ibu melakukan sebuah pembelajaran di dalam kelas. Serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Dan yang terakhir adalah ownership. Kalau sudah terbiasa suaranya dikeluarkan, suaranya tidak hanya keluar ya Bapak Ibu, tapi didengar oleh Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak berpendapat, dengarkan sepenuh hati, tidak menggunakan asumsinya, karena dengan teknik coaching pun Bapak Ibu diperkenalkan bahwa ketika kita mendengarkan sesuatu, perlu hadir seutuhnya. Tidak membawa asumsi kita, melainkan mendengarkan untuk mendapatkan data yang valid. Lalu kemudian Bapak Ibu memberikan pilihan-pilihan. Kalau mereka memiliki pilihan, artinya mereka akan berusaha untuk menentukan, saya pilih yang mana. Kalau sudah memilih saya pilih yang mana, maka mereka perlu bertanggung jawab, akan tumbuh rasa tanggung jawab atas pilihan yang mereka hadapi, atau pilihan yang mereka ambil. Dan kalau sudah memilih, mau bertanggung jawab, mereka pun akan memiliki rasa kepemilikan terhadap apa yang mereka sudah pilih. Dan tentu pada saat itu ownership lah yang tumbuh Bapak Ibu. Dan tentu saat ownership tumbuh, maka akan terhubung secara fisik, kognitif, sosial, emosional dengan apa yang sedang mereka pelajari, terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya, hingga ia merasa memiliki proses belajarnya. Jadi motivasinya akan hadir motivasi intrinsik, bukan lagi motivasi ekstrinsik. Karena memang mereka sudah memilih dan merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki. Baik itu dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu berikan, kokurikulernya, ekstrakurikulernya, yang Bapak Ibu berikan kepada para peserta didik. Yang harapannya kita bisa stimulus Bapak Ibu ketiga hal ini, baik intrakurikuler, kurikuler maupun ekstrakurikuler yang kita berikan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh dibagikan praktik baiknya, mau secara langsung silahkan. Mau di dalam kolom komentar juga saya persilahkan. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu sebagai atau bagaimana mencoba mempertimbangkan suara pilihan dan kepemilikan murid untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Bagi Bapak Ibu yang mau berbagi praktik baik secara langsung,
Boleh langsung diangkat tangannya Bapak Ibu, menceritakan pengalaman Bapak Ibu bagaimana mencoba mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Boleh Bapak Ibu, silakan yang mau mengangkat tangan. Bagi Bapak Ibu yang mau menuliskan di dalam kolom komentar juga saya persilakan. Sudah ada Pak Badru lagi, Bapak Ibu yang lainnya boleh ya ikut angkat tangan. Sambil menunggu yang lainnya, boleh Pak Badru keluarkan suara merdunya. Silakan. Siap, mohon izin lagi Bu untuk menyampaikan nih, dikarenakan teman-teman belum ada nih yang masuk. Baik, mohon izin yang kedua kalinya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika berbagi praktik yang baik yang berkaitan dengan pertimbangan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Alhamdulillah Bu, ketika saya bertugas di SNI Ciparebeg pada tahun 2019 ketika sebelum pandemi, ternyata praktik baik yang ada di pendidikan guru penggerak ini sudah tumbuh dan berjalan di SD kami. Salah satunya yang disebut dengan kemarin yang di ruang kolaborasi sama demonstrasi kontekstual ataupun presentasi dengan kelompok saya presentasikan praktik baiknya yang bernama Mikasa, Bu. Mikasa itu akronim daripada Mikanya Akasa Sama dan Mikanya Akasa Kola itu. Sebelumnya saya mungkin dulu rekan kami yang melaksanakan program tersebut belum ada diambil daripada suara, pilihan, dan kepemilikan. Tapi pada kenyataannya sudah melaksanakan tapi belum tahu mungkin suara, pilihan, dan kepemilikannya. Ini program dulu sudah berjalan pada tahun 2000 yang 22 ke belakang mungkin gitu ya. Dan ketika suara, pilihan, dan kepemilikannya, saya sebagai guru penggerak hari ini ketika dimutasikan di SNI Ciparebeg ini berusaha semaksimal mungkin membangkitkan kembali suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang ada di SNI Negeri Ciparebeg kami ini. Dikarenakan ketika kemarin pas pelaksanaan pandemi, dikarenakan sekolah mungkin di daring dan yang lainnya, jadi agak semakin menurun gitu ya. Saya pribadi berusaha semaksimal mungkin untuk membangkitkan kembali, bahkan suara anak itu sudah ada dan pilihannya, bahkan kepemilikan sudah muncul. Kenapa? Karena kalau dilihat dari program tersebut yang menerapkan profil pelajar Pancasila, yang pertama mungkin dimensi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satunya Mikanya Akasa Kola itu dulu yang disebut dengan infak, tapi sekarang ada yang disebut dengan sumbangan dan yang lainnya. Bahkan kemarin juga bahwa teman-teman menyatakan ketika sekarang melaksanakan Mikasa tersebut bagaimana ada rasa pungli dan yang lainnya gitu Bu. Sementara program tersebut sudah berjalan pada tahun 2000 dan alhamdulillah dulu pada pelaksanaan BP 3 bahkan mungkin mudah-mudahan didengar nih oleh Dinas Pendidikan bahkan Kementerian Bu. Pada tahun 2000 itu SNI Negeri Ciparebeg dibangun itu sampai sekarang belum ada bantuan dari pemerintah. Itu. Alhamdulillah ketika pelaksanaan Mikanya Akasa Kola, dan suara murid, suara pilihan, kepemilikan, bahkan kolaborasi yang 7 aset itu, modal itu kami kolaborasi dengan program Mikasa tersebut, alhamdulillah bisa diselesaikan dan sampai sekarang bahkan beberapa bulan ke belakang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi ke SD kami itu tidak menyangka bahkan belum ada renovasi bangunan SD kami masih normal-normal saja bagus. Nah, salah satunya kami melaksanakan program yang bernama Mikasa itu tidak menutup kemungkinan sekarang ada yang disebut dengan pungli dan yang lainnya. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin membuatan ada RT kesepakatan, itu program itu dikelola oleh komite. Kami mah cuma memikirkan pembelajaran dan yang lainnya, itu program Mikasa itu diprogramkan kesepakatan dan yang lainnya dan dilaporkan oleh pihak komite. Alhamdulillah saya secara pribadi berusaha membangkitkan anak-anak sekarang berserta yang 7 aset tersebut, modal 7 tersebut, suara, pilihan, dan kepemilikan, salah satu program yang sudah lama dan mungkin mudah-mudahan kami sepakat kembali dengan kepala sekolah komite bahwa program tersebut berjalan kembali dan tidak ada pihak ketiga untuk menghalangi program tersebut sebab tidak ada unsur pungli dan yang lainnya gitu. Sebab dikelola oleh pihak komite. Mungkin itu salah satu praktik baik, alhamdulillah sudah berjalan. Mungkin ada beberapa praktek baik lagi yang dilaksanakan di SD kami. Mungkin salah satu yang dimunculkan itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Badru sudah berbagi praktik baik. Bu Desi sudah menunggu. Silakan Bu Desi, praktik baiknya dibagikan kembali. Baik.
Bu, suara saya terdengar, Bu. Ya, terdengar dengan jelas dan merdu. Silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Terima kasih. Saya Desi dari Angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya, PP-nya Pak Hendra, dan fasilitatornya Pak Irman. Ya, Bu. Saya punya pernah ada pengalaman juga tidak ya yang Ibu sampai yang murid. Nah, saya ujian praktik IPA itu membuat 3 pilihan kepada murid. Apakah ingin iuran uang, yaitu itu kita ada programnya menanam pohon buah-buahan gitu kan. Jadi butuh uang untuk membeli bibit seperti itu. Apakah ada pilihan untuk mengolah dan menanam, ataukah ada siswa yang misalkan ingin membawa alatnya, misalkan pupuk atau misalkan alat-alat pertanian seperti itu. Nah itu Bu, jadi saya ingin bertanya juga, apakah yang seperti itu sudah termasuk program yang berdampak pada murid? Kemudian kalau misalkan yang kedua Bu, sambil bertanya ya Bu, kalau misalnya kita melakukan diferensiasi produk ya, bukan nanti misalkan di produk itu biasanya kan siswa diminta untuk memilih atau membuat produk tergantung dari mereka gitu. Apakah itu juga sudah termasuk dalam program ini Bu? Gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang ingin kita kelola adalah program yang berdampak pada murid yang tentu membiasakan suara pilihan kepemilikan murid adalah hadir dari murid. Jadi misalkan Bu Desi mau membuat sebuah program di dalam program pembelajaran IPA yang tujuannya adalah kita mungkin mencapai satu tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, kalau dalam IPA berarti ya artinya. Bapak Ibu hadirkan kepada anak-anak kira-kira untuk kita mencapai misalkan kita mau melakukan apa ya Bapak Ibu, penghijauan kembali misalkan lahan kosong di sekolah gitu ya. Kira-kira menurut mereka seperti apa? Nah, biarkan mereka bersuara Bapak Ibu. Oh, kayaknya kita perlu menyediakan tanaman. Oh iya, kita mungkin perlu mengelola sampah kita. Oh, kita mungkin seperti ini, perlu itu. Suara itu hadir dari anak-anak, bukan dari Bapak Ibu sekalian, melainkan hadir dari anak-anak dan kita mendengarkan. Lalu kemudian kita fasilitasi mereka. Lakukan teknik coaching nih Bapak Ibu sekalian. Oke, dari hal yang sudah kita diskusikan, kira-kira ada berapa pilihan ya? Tentu anak-anak akan menulis, oh kalau misalkan kita mau menanam melakukan penghijauan terhadap taman kita di sekolah, artinya kita butuh apa? Dan mereka akan mulai berpikir, kalau mereka butuh sesuatu, dapatnya dari mana? Mereka bisa berkontribusinya seperti apa? Bapak Ibu fasilitasi kembali, kalau sudah menemukan titik temu mau menggunakan program yang mana, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang tentu Bu Desi tentukan begitu ya. Lalu kemudian baru mereka silakan membuat tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan, menyiapkan tanamannya dengan proses tertentu, lalu kemudian kita menanam lahan kosong tersebut dan yang lain-lain. Jadi Bu Desi tidak hanya salah satu, melainkan kita mengaktifkan ketiga ketiga bekal untuk menciptakan kepemimpinan murid gitu, yaitu voice, choice, dan juga ownership-nya. Jadi tidak hanya Bu Desi punya ide, lalu Bu Desi belikan pilihan-pilihannya. Saat itu terjadi sebenarnya yang Bu Desi fasilitasi adalah Bu Desi mungkin memberikan pilihan, tetapi pilihan itu sudah terkotakkan oleh pendapat Bu Desi. Tidak suara murni dari anak-anak, melainkan suara kita yang ingin anak-anak pilih. Kalau dalam student agency artinya kita ingin menumbuhkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah dari murid. Gitu. Tapi tentu Bu Desi perlu menuntun mereka, perlu punya tujuannya dari proses tersebut seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, apakah dengan kita membuat diferensiasi produk, Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi dengan mendiferensiasikan produk sudah menjadi program yang berdampak pada murid, kita perlu menelaah lebih lanjut. Ketika Bapak Ibu menentukan mau menggunakan diferensiasi produk Bapak Ibu dalam suatu momen, Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah yang Bapak Ibu lakukan ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak?
Kalau sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak, lalu kemudian anak bisa mencapai tujuan pembelajaran tertingginya, ya silahkan. Tetapi tentu Bapak Ibu untuk melakukan diferensiasi produk kan ada proses yang Bapak Ibu lalui dalam proses pembelajarannya. Tidak ujuk-ujuk langsung produknya didiferensiasi. Tapi ada proses pengalaman yang anak-anak lalui, yaitu dalam proses pembelajarannya silahkan hadirkan suara pilihan anak-anak. Gitu. Jadi tidak hanya diferensiasi produk, oh berarti itu program yang pada murid. Belum tentu. Kita perlu menelaah lebih dalam. Apakah dalam prosesnya kita mengelola suara anak-anak gitu ya, lalu memberikan pilihan dan kemudian mereka tentu memilih produk yang akan disajikan gitu ya Bapak Ibu, atau justru kita memaksa anak-anak hanya untuk melakukan diferensiasi produk biar keren aja, biar diferensiasi produknya terimplementasikan. Jadi perlu lihat runutannya. Maka dari itu sebuah student agency atau kepemimpinan murid tentu akan selalu didasari dengan suara, pilihan, dan juga kepemimpinan. Saya yakin ini saling berkesinambungan ya Bapak Ibu, saling berkaitan. Begitu ya Bu Desi. Di dalam kolom komentar Pak Irman juga sudah menguatkan Bapak Ibu sekalian bahwa mungkin saja Bapak Ibu bagaimana kita mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang tentu mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid adalah dengan memberikan keleluasaan kepada murid di kelas dalam merumuskan, merencanakan apa yang akan dipelajari, metode apa yang akan digunakan, dan evaluasinya seperti apa. Mereka berdemokrasi sehingga tercipta lingkungan kelas yang hidup, semua merasa memiliki pembelajarannya. Karena pembelajaran tersebut bukan hanya dari Bapak Ibu untuk mereka, tetapi dari kita bersama-sama untuk kita bersama-sama lalui. Lalu kemudian ada Bu Sri, katanya ketika saya mengajar di kelas, saya sering mempertimbangkan suara pilihan kepemilikan murid. Misalnya mengerjakan tugas, saya membebaskan siswa untuk buat kelompok mereka sendiri. Artinya mau kelompok dengan siapa, kemudian mereka memilih Bapak Ibu dan tentu perlu bertanggung jawab. Dan tentu kalau sudah memilih, harapannya mereka juga akan kokoh kelompok ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan. Bapak Ibu agak praktik baik, terima kasih yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang tentunya ini menguatkan kita seperti akan sambil di-scroll kolom komentarnya karena pengalaman titik baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang diceritakan melalui kolom komentar sangat berharga Bapak Ibu sekalian. Saya izin berlanjut Bapak Ibu, ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Ketika choice, saya yakin Bapak Ibu memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka menunjukkan pemahaman mereka, memberikan kesempatan pada mereka untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan, memberikan kesempatan murid untuk memilih cara pengaturan kegiatannya. Kalau voice, Bapak Ibu sekalian tentu memberikan kesempatan untuk murid bertanya, berpendapat, berdiskusi, menegosiasikan pendapat Bapak Ibu, mendiskusikan keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, memberikan atau melibatkan murid untuk memberikan umpan balik seperti pre-assessment atau self-assessment Bapak Ibu sekalian. Dan ketika ownership tentu kita akan membuat mereka merasa memiliki. Ada cerita tadi dari Bapak Ibu di dalam kolom komentar mengenai bagaimana mereka menentukan proses pembelajaran mereka hingga akhirnya mereka melaluinya dan tentu mencapai tujuan pembelajaran yang dituju Bapak Ibu. Bisa juga dengan cara mengajak murid mengatur layout kelas mereka, meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan, merespon feedback yang diberikan murid. Sehingga kita berjalan tidak hanya guru lalu kemudian murid gitu, tetapi kita sama-sama bermitra Bapak Ibu untuk lagi-lagi menciptakan kepemimpinan murid baik dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang tentu harapannya semua program yang Bapak Ibu develop akan dapat berdampak pada anak-anak. Kepemimpinan murid Bapak Ibu adalah sesuatu yang dapat kita dorong dan kepemimpinan murid bukan sesuatu yang bisa kita berikan atau ambil dari murid. Kalau kepemimpinan murid adalah murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Kepemimpinan murid adalah murid disuara dan pilihan atas apa yang akan mereka pelajari. Bagaimana mereka belajar dan mengorganisir pembelajaran mereka.
murid juga dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajarannya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya, kepemimpinan murid adalah bukan sesuatu yang bisa kita berikan atau ambil dari murid, bukan berarti juga murid akan bebas sepenuhnya. Karena tentu murid akan selalu membutuhkan bimbingan, Bapak Ibu sekalian. Terkadang terlalu banyak pilihan dapat menjadi kontraproduktif dan bukannya menginspirasi. Maka tentu posisi Bapak Ibu untuk memfasilitasi, membimbing anak-anak inilah sangat penting. Lalu kemudian kepemimpinan murid juga bukan berarti tidak ada akuntabilitas murid. Karena murid dibebaskan bagaimana mereka mau mencapai tujuan pembelajarannya, bagaimana mereka mau berproses, mereka juga tetap Bapak Ibu harus menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep dan juga keterampilan. Jadi tetap harus kalau dalam pembelajaran tetap harus mencapai tujuan pembelajarannya. Tapi mungkin tadi di dalamnya yang akan mereka lalui proses momennya yang mungkin akan berbeda-beda. Lalu kemudian kepemimpinan murid bukan berarti akan menggantikan Bapak Ibu sebagai guru. Justru murid akan lebih memerlukan umpan balik Bapak Ibu, negosiasi, akan perlu beradu argumen dengan Bapak Ibu, memerlukan tuntunan dan coaching dari Bapak Ibu sepanjang proses pembelajaran. Tetapi yang kita lakukan tadi, memberikan umpan balik, negosiasi, beradu argumen, menuntun mereka, coaching Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Sehingga anak-anak juga akan tetap mencapai penguasaan pengetahuan, konsep, dan juga keterampilan yang selalu kita buat di awal proses pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu sekalian. Atau dalam program, pasti akan selalu ada tujuan programnya. Jadi, tetap Bapak Ibu berperan penting, tetapi tentu harapannya kita akan bisa menjadi seorang pendidik yang mendorong anak-anak untuk mengeluarkan suara, memberikan pilihan, dan memiliki rasa memiliki Bapak Ibu terhadap sesuatu proses atau momen yang mereka lalui. Ini adalah konsep kemitraan yang kita usung melalui modul 3.3 Bapak Ibu, bahkan mungkin sebenarnya dari semenjak Bapak Ibu mempraktikkan dari modul 2.1, 2.2, 2.3 sebenarnya kita juga sedang menumbuhkan konsep kemitraan ini. Kalau misalkan kita berprinsip bahwa murid dengan saya sebagai seorang pendidik adalah bermitra, tentu murid akan berusaha untuk memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajaran karena mereka merasa memiliki pembelajaran yang ada di kelas Bapak Ibu sekalian, menunjukkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan inisiatif, membuat pilihan-pilihan tindakan, dan tentu dapat memberikan umpan balik kepada satu sama lainnya. Dan di mana guru Bapak Ibu, tentu guru akan berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati, menanggapi ide-ide murid mereka, memperhatikan kemampuan, kebutuhan, dan minat murid-murid mereka untuk memastikan proses pembelajaran sesuai untuk mereka. Mendorong untuk murid mengeksplorasi minat. Kemudian mereka juga memberikan tugas-tugas terbuka, menawarkan kesempatan, memberikan atau mempertimbangkan sejauh mana tingkat bantuan yang ingin Bapak Ibu berikan. Karena setiap anak punya kebutuhannya masing-masing. Dan tentu menunjukkan minat dan keingintahuan untuk mendengarkan dan menanggapi setiap aktivitas murid untuk memperluas pemikiran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Karena saat ini tentu alam semesta anak-anak sangat bergerak dengan cepat, Bapak Ibu, teknologi semakin canggih. Terkadang apa yang kita ketahui tidak hanya, mungkin kita ketahuinya hanya terbatas, tetapi bisa saja anak-anak memiliki wawasan yang lebih luas dari kita. Maka dengan kolaborasi kita akan sama-sama saling menguatkan, Bapak Ibu, saling menegakkan diri untuk menjadi manusia yang mandiri dan tentu bisa berkontribusi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesejahteraan atau well-being murid yang optimal adalah sebuah keadaan emosional yang berkelanjutan yang dicirikan dengan suasana hati dan sikap yang positif. Maka kenapa kita selalu mengusung mindfulness, mencapai titik selamat dan berbahagia, karena ini berkaitan dengan tujuan kita untuk mencapai kesejahteraan. Dan ketika
kesejahteraan itu hadir, tentu Bapak Ibu sekalian, hubungan positif antara murid lain maupun guru, daya lenting atau ketangguhan, mengoptimalkan kekuatan diri, tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah, saya yakin akan meningkat Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang bisa juga membuat kepemimpinan murid terus tumbuh Bapak Ibu sekalian. Artinya kita perlu menciptakan lingkungan-lingkungan yang karakteristiknya dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Bagaimana caranya? Saya yakin Bapak Ibu punya banyak cara. Di dalam modul ini tidak ada paririmbonnya Bapak Ibu, tetapi dari momen yang Bapak Ibu lalui ketika menyelami modul-modul terdahulu, saya yakin Bapak Ibu mulai memikirkan bagaimana lingkungan yang dapat menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Seperti paradigma menang melawan menang, artinya ketika ada perbedaan pendapat kita selalu katakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang wajar, mari kita negosiasikan pendapat, sehingga anak-anak juga akan lebih Bapak Ibu positif begitu ya pola pikirnya. Mereka berhak untuk memberikan pendapat dan yang lain-lain. Yang kedua adalah karakteristik yang lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah ketika lingkungan tersebut mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Maka posisi kontrol bisa kita gunakan Bapak Ibu ketika berbicara dengan anak-anak, karena itulah bagian di mana kita berinteraksi sosial. Dengan Bapak Ibu mungkin menjadi manajer, anak-anak akan lebih nyaman untuk berbicara, anak-anak akan lebih nyaman untuk memberikan tanggapan dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya lingkungan yang melatih keterampilan dibutuhkan murid dalam proses pencapaian akademik maupun non-akademiknya. Tentu Bapak Ibu sekalian ini juga bisa dilalui dengan menciptakan sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana Bapak Ibu saya yakin dengan melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu meminta anak-anak atau menuntun anak-anak, bukan meminta tapi menuntun anak-anak untuk melatih keterampilan yang mereka butuhkan dalam tentu proses mencapai tujuan akademik maupun non-akademik. Lalu kemudian lingkungan yang melatih murid juga untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dan lalu kemudian ada lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan, menindaklanjuti tujuan, harapan ataupun mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Dan yang keenam adalah lingkungan yang menempatkan murid sebagai murid sedemikian rupa sehingga mereka akan terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang ketujuh adalah lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Saya yakin Bapak Ibu karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid ini akan hadir atau akan tumbuh ketika Bapak Ibu mengimplementasikan beragam room yang ada di dalam modul program guru penerap, seperti berbudaya positif, Bapak Ibu sekalian, sosial emotional learning, pembelajaran berdiferensiasi, coaching Bapak Ibu sekalian, menggunakan aset, bagaimana cara kita berbicara dengan anak-anak, Bapak Ibu sekalian, dan juga yang lain-lain. Inilah yang akan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, tentu kita tidak terlepas dari bagaimana bergerak dan menggerakkan. Artinya kalau mau berpengaruh lebih luas lagi, lebih sustain lagi sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu di dalam LMS, maka seharusnya kita melibatkan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ini sejalan dengan konsep pendidikan Bapak Ibu sekalian, bahwa perlu ada kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat yang tentu berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan juga budaya prestasi peserta didik.
Dan saya yakin ini sudah sering dilakukan. Ketika membuat sesuatu program, biasanya kita melibatkan komunitas sekolah, melibatkan anak-anak, melibatkan banyak unsur Bapak Ibu sekalian. Dan betul sekali seperti yang Bapak Ibu ungkapkan, sebenarnya mungkin ini sering dilakukan. Hanya saja apakah sudah kuat voice choice ownership-nya? Kalau belum, mari kita kuatkan, karena dengan itulah kita bisa membuat atau menuntun anak-anak kita untuk tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki student agency. Ki Hajar Dewantara mengatakan, Bapak Ibu sekalian, setiap orang akan menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan akan berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga ada di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Ini adalah posisi murid, Bapak Ibu sekalian, yang tentu akan selalu bermanfaat, memiliki kemitraan, banyak sekali intersection-nya, kemitraan dengan sekolah, kemitraan dengan keluarga, kemitraan dengan masyarakat. Contoh-contoh praktik baik yang Bapak Ibu sudah sematkan baik di dalam kolom komentar maupun secara langsung mengungkapkan bahwa ketika kita bisa menjadi pribadi yang tadi memiliki ownership gitu ya, memiliki voice, choice, dan juga ownership, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tidak hanya akan dapat bermitra di sekolah, tetapi juga akan bermitra di keluarga dan juga bermitra dengan masyarakat. Artinya tadi bisa menjadi makhluk sosial seutuhnya, bisa merdeka menjadi seorang pribadi juga. Dan ini adalah peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, Bapak Ibu sekalian. Murid akan selalu berada dalam lintas komunitas tadi, tidak hanya di sekolah, tetapi ada intersection-nya dengan masyarakat, tetapi juga ada intersection-nya dengan keluarga. Maka dari itu tentu mereka akan berada di beberapa komunitas sekaligus, Bapak Ibu. Ada komunitas keluarga, komunitas kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas lagi. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita melihat komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama, Bapak Ibu, komunitas akan sangat berperan penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kenapa? Karena komunitas akan membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Komunitas juga akan membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. Akan membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri yang makin lebih kuat. Dan akan juga membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang kita harapkan, yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri mereka sendiri, orang lain, masyarakat, dan juga lingkungan sekitarnya. Ini adalah beberapa prinsip yang bisa kita gunakan saat kita membangun interaksi murid dengan komunitas. Yang pertama adalah membangun suasana yang menghargai murid. Sekecil apapun murid, pasti memiliki suara. Bahkan untuk anak-anak TK saja, mereka sudah punya keinginannya, sudah punya suaranya, sudah punya pilihannya. Maka dari itu kita perlu menghargai pendapat mereka dengan cara mendengarkan seutuhnya ketika mereka berpendapat, menanggapi respon dengan, kalau Bapak Ibu ingat di modul 2.2 bagaimana kita merespon sebuah pendapat dengan mungkin yang konstruktif, Bapak Ibu, bukan dekonstruktif, begitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah tadi yang sudah saya bahas, mendengar murid ini tidak hanya sambil selewat gitu ya, masih kecil, jadi kita yang menentukan. Tetapi sekecil apapun anak-anak, Bapak Ibu percayalah, mereka punya suaranya, mereka punya pilihannya. Dan ketika kita mendengarkan suara mereka, memberikan pilihan kepada mereka, mereka menentukan, mereka akan merasa memiliki. Ini sudah saya implementasikan baik untuk anak-anak di tingkat Bapak Ibu, bahkan kita pun kalau Bapak Ibu merasakan gitu ya, saya sudah memilih, saya sudah berusaha bersuara, saya akan konsisten Bapak Ibu sekalian untuk menganggap itu semua dan tentu akan berusaha lebih keras lagi untuk sesuai dengan tujuan yang saya tuju. Lalu kemudian membiasakan dialog dan komunikasi dengan murid. Apalagi Bapak Ibu, murid-murid kita ini berada di dalam generasi alfa yang biasanya akan senang kalau kita buka dialog terbuka. Bukan lagi konsep menasehati, kemudian kita hanya dari kita saja yang berbicara, tetapi mereka akan lebih senang jikalau kita buka dialog
komunikasi bersama, menempatkan murid kita dalam kursi kemudi. Artinya tadi mereka bersuara, mereka membuat pilihan, mereka menentukan akan seperti apa dan tentu memiliki apa yang mereka tentukan, Bapak Ibu sekalian. Di mana posisi Bapak Ibu? Tentu menuntun mereka, mengarahkan mereka agar mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, agar mencapai dampak-dampak yang tentunya positif. Itulah yang ada di dalam modul 3.3 Bapak Ibu yang saya yakin sudah sering dilakukan Bapak Ibu. Yang perlu kita kuatkan adalah yang kita lakukan sudahkah mengandung student agency, sudahkah yang program yang kita buat memang kita pikirkan bahwa ini akan berdampak pada murid atau hanya kita saja yang memaksakan program itu untuk berjalan untuk anak-anak. Jadi kita pikir kembali program yang sudah dibuat apakah sudah berdampak pada murid. Kalau sudah, silakan terus tebarkan kebaikan. Kalau belum, inilah saatnya kita untuk memasukkan student agency di dalam program-program yang tentu kita harapkan dapat berdampak pada murid. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diangkat tangannya Bapak Ibu sekalian. Sudah ada Pak Rusli, silakan Pak Rusli. Terima kasih Ibu Instruktur, Ibu Siti, luar biasa. Saya menyimak dari awal berapa pertemuan, 2 Bu ya? 2, siap. 2. Ini instruktur keren gitu. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf baru bisa on cam. Dari tadi kita sedang kegiatan Bu P2MP Kecamatan Purabaya, ini visi akademik ke sekolah. Izin menyampaikan rekan-rekan semua selamat siang, semoga bahagia selalu. Kalau kita bicara flashback dari awal kita masuk di program Guru Penggerak ini sekitar bulan Agustus gitu 2022 sudah banyak ganti tahun ya Bapak. Ilmu, betul Bu, ilmu dan pemahaman juga mungkin inspirasi yang kita dapat luar biasa. Tapi yang ingin saya katakan bahwa benang merah di sana Bu, dari mulai modul pertama 1.1 sampai sekarang 3.3, satu kata yang mewakili semua keseluruhan isi modul. Saya kasih aplaus untuk tim di pembentuk modul ya, luar biasa ini, berkesinambungan. Tersebut adalah murid kita. Sebagaimanapun kita paham tentang keilmuan, tentang konsep, tentang praktik baik dan yang lain, atau yang ke aksi nyata, itu harus berimbas dan dirasakan oleh murid kita. Itu yang saya refleksikan dari awal, bahwa betul-betul main utamanya murid kita. Nah mudah-mudahan rekan-rekan semua, mengajak diri saya juga Bu, ini PPGP ini mungkin ini sesi elaborasi terakhir Bu ya. Mudah-mudahan tidak terputus silaturahmi kita di dunia nyata begitu. Bahwa betul-betul program yang didesain sedemikian rupa untuk keberpihakan ke murid begitu. Dan pada satu ketika kita sudah dinyatakan lulus, ini bukan akhir sebenarnya. Ini awal. Saya mengingatkan diri saya, ini awal. Medan perjuangannya nanti setelah kita selesai. Seberapa konsisten kita di situ. Seberapa konsisten kita bermanfaat untuk sekitar kita, untuk rekan sejawat, untuk terus menggerakkan komunitas dan menjadi pemimpin pembelajar. Bukan hanya sekedar kita hanya mengisi checklist ataupun tugas dan yang lain. Jadi mudah-mudahan apa ilmu, konsep, pemahaman dan apapun yang kita dapatkan dari pendidikan ini bermanfaat untuk orang banyak dan dinilai ibadah. Amin. Pada kesempatan ini juga saya atas nama pribadi Rusli Fahmi, unit kerja SDN 2 Purabaya dari Kabupaten Sukabumi, hampir selama kurang lebih 6 bulan kita sama-sama Bapak Ibu menggali keilmuan, berdiskusi segala macam sampai kita pada pemahaman yang utuh tentang apa itu penggerak.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur, Bapak Ibu fasilitator, juga Bapak Ibu PP yang betul-betul sudah melatih kami menguasai materi demi materi tanpa lelah berbagi, dan luar biasa. Mungkin hanya doa dan mudah-mudahan amalnya dicatat jadi amal soleh suatu hari kelak. Untuk rekan-rekan CGP di Kabupaten Tasik, saya juga ucapkan mohon maaf apabila ada selama sesi kita kebersamaan ada hal yang tidak berkenan dari ucap, dari tingkah, dari laku. Pak Duki, Pak Ahmadi, dan kawan-kawan, juga rekan-rekan CGP Angkatan 6 Kabupaten Sukabumi, saya mohon maaf juga apa yang dari Bapak itu sudah bebas, dari Bapak Ibu bebas mulai hari ini. Mudah-mudahan ini bukan awal, sekali lagi maaf, ini bukan akhir, ini adalah awal. Mari berprogres, tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat, tetap berprogres dan maju. Begitu mungkin Ibu Siti, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, mantap sekali ya apa yang diungkapkan Pak Rusli, Bapak Ibu. Supaya perjuangan kami ketika mengembangkan modul per modul, Bapak Ibu, tujuannya adalah tentu ingin mencapai bahwa sebagai seorang pendidik kita perlu menanyakan kepada diri kita, sudahkah kalian bahagia menjadi seorang pendidik? Apa yang Bapak Ibu lakukan selama puluhan tahun, kemudian bertemu dengan beragam murid, sudahkah menggoreskan sesuatu hal yang baik, Bapak Ibu? Yang tentu harapannya tadi kalau Pak Rusli, ujung-ujungnya kita lihat murid, Bapak Ibu sekalian, karena betul sekali, Bapak Ibu, kita mengukir kehidupan lahir dan batin seorang anak yang tentu perlu kita bertanggung jawab. Entah hari ini, entah besok, entah di jangka yang panjang, ataupun mungkin dari kehidupan kita yang kekal. Maka dari itu, harapan kami dari Bapak Ibu lah, maka pendidikan Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik. Melalui Bapak Ibu, kelas-kelas akan menjadi lebih selamat dan lebih berbahagia. Bapak Ibunya pun sebagai seorang pendidik melalui rutinitas berangkat pagi, Bapak Ibu sebelum pagi siap-siap dulu bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu mungkin masak dulu, nyiapin anaknya dulu, ninggalin anak-anak Bapak Ibu untuk mengurusi kehidupan orang lain. Apakah Bapak Ibu berbahagia? Nah, itu yang tentu harapannya Bapak Ibu selamat dan juga berbahagia, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah sudah menyelami program ini dengan sepenuh hati. Saya yakin Bapak Ibu tulus niatnya, dan kemudian harapannya Bapak Ibu akan, kalau kata Pak Rusli tadi, ini adalah bukan akhir Bapak Ibu, melainkan ini perjalanan yang sangat panjang, yang kita tidak pernah tahu akhirnya di mana. Tentu akhirnya adalah di kehidupan yang kekal nantinya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon Bapak Ibu, titipan pesannya adalah modul per modul yang Bapak Ibu selami, bukan hanya kita memahami konsep-konsepnya, kita memberikan aksi nyatanya, kalau kata Pak Rusdi berbagi praktik baiknya, bukan hanya itu, tapi kita perlu meruhinya. Karena memang modul-modul di dalam program Guru Penggerak kami desain untuk kita sebagai seorang pendidik meruhi Bapak Ibu. Mengapa sih Bapak Ibu mau menjadi seorang pendidik? Mengapa Bapak Ibu perlu berdampak pada murid? Mengapa perlu seperti ini, perlu seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan, ini semua tidak akan berpengaruh dengan pergantian kementerian, dengan pergantian kurikulum Bapak Ibu. Semua modul ini tidak akan berpengaruh dengan segala pergantian yang akan terjadi Bapak Ibu dengan alam semesta kita. Yang akan terjadi adalah perubahan dalam diri kita sebagai seorang pendidik yang akan berperan penting dalam menggerakkan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Rusli atas paparan yang sangat mungkin saya akan sampaikan kepada para pengembang modul ya Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah kerja keras banyak orang sekali gitu ya, dan tentu ini adalah gambaran bahwa mimpi kami ketika menuliskan modul per modul terlihat dari diri Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian, apa sudah cukup? Ada Bu Neneng yang mengangkat tangan, lalu kemudian ada Pak Duki. Sebelum saya berlanjut sudah 232, boleh ditambah 15 menit Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh diangkat jempol. Boleh Bu. Boleh Bu. Boleh Bu. Bapak Ibu yang Boleh, silakan Bu. silakan Bu Neneng dibuka mikrofonnya. Bu Neneng terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sukabumi Bu. Ibu fasilitator saya
Ibu Dina sama PP saya Bapak Riki. Alhamdulillah Ibu, ini satu apa ya, keajaiban dan anugerah buat saya, dan tentunya semua modul yang ada dari modul 1 sampai 3 ini sungguh luar biasa buat saya, dan ini salah satu yang membuat saya senang ya. Ini seperti saya balik ke waktu kecil. Di sini adanya diferensiasi, berpihak pada anak, yang dulu-dulu saya alami itu sepertinya sekarang adanya. Sekarang apa ya, terwujudnya, mudah-mudahan untuk kedepannya juga masih kita implementasikan ya Bu ya. Terutama buat murid-murid yang mungkin banyak kekurangan atau keterbatasan tentunya, karena yang saya alami ya seperti itu. Jadi murid itu, anak itu semuanya berpotensi dan bermacam-macam, sehingga kita sebagai pendidik tentunya orang tua harus tahu bagaimana mengatasinya, bagaimana cara agar mereka tumbuh rasa tanggung jawab atau keberaniannya. Nah, di sini saya menemukan beberapa hal, walaupun saya masih belajar, tapi saya sangat senang kalau dulu saya waktu kecil saya seperti ada ilmu seperti ini untuk guru-guru, kayaknya anak-anak itu bakal senang belajar, bakal bisa mengikuti pelajaran, dan tidak ada anak yang merasa minder, kecil hati karena takut punya suara tapi takut untuk disampaikan. Terus kalaupun bersuara kadang mereka jadi cemoohan. Nah, di sini saya belajar di pendidikan guru penggerak ini, saya diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat saya, dan teman-teman mendengarkan dan saling berbagi praktik baik. Terima kasih Ibu untuk semuanya, semua ilmunya, insya Allah bermanfaat, insya Allah berkah. Seperti tadi saya minta maaf atas segala kehilapan, kesalahan kepada Ibu, Bapak, terutama Ibu fasilitator saya dan PP saya yang baik hati. Terima kasih, semoga Allah memberikan keberkahan dan pahala yang setimpal. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nenek sudah berbagi rasa dengan jujur, Bapak Ibu sekalian, dan juga terima kasih sudah mengangkat bahwa akhirnya Bapak Ibu sekalian, salah satu mimpi saya ketika mengembangkan modul pembelajaran diferensiasi bersamai oleh Bu Dewi yang mengembangkan modul ini juga, di mana mimpi kami adalah sudah tidak ada lagi anak di pojokan, terabaikan, tidak dianggap di dalam kelas Bapak Ibu, karena rasanya tidak akan nyaman kalau kita tidak dianggap dan kita tidak pernah didengar, gitu ya. Bapak Ibu saya yakin akan merasakan hal yang sama, begitu ya. Dan saat ini lewat program guru penggerak, saya yakin para guru-guru, para pendidik-pendidik mulai aware bahwa setiap anak istimewa, setiap diri Bapak Ibu sekalian juga adalah guru-guru yang tentu sangat istimewa, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu saling menghargai satu sama lain, bernegosiasi pendapat, dan juga yang lain-lainnya. Saya izin berlanjut ke Pak Nanang, Bapak Ibu, karena waktunya terbatas. Silakan Pak Nanang. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia untuk rekan-rekan dari Sukabumi dan dari Tasik. Untuk refleksi saya Bu, mungkin Ibu ini salah satu instruktur yang dalam bahasa Sunda itu capetang ya Bu ya. Capetang. Maaf. Jadi kalau mengungkapkan refleksi tadi yang dikatakan Pak Rusdi betul juga. Jadi ujung-ujungnya kita benang merahnya ke murid, ke berpihak pada murid. Jadi modul yang akhir kita ini dan awal dari perubahan yang akan kita lakukan ujung-ujungnya berpihak pada murid. Dan saya terus terang aja Bu, ketika saya dulu jadi pertama kali jadi guru, jadi baru sekarang saya mendengar modul-modul ini ternyata benar juga gitu Bu ya. Jadi terasa baru, padahal ini teorinya mungkin ya. Nah, tapi ke saya itu dampaknya luar biasa Bu.
Jadi ketika menyelami modul ini di lapangan ternyata betul juga seperti program yang barusan di modul 3.3, kadang-kadang program yang sekolah lakukan itu seperti bertepuk sebelah tangan, Bu. Jadi program-program budak mah hari-hari gitu udah. Betul sekali. Ketika ada choice, ada ada voice dan ada ownership, maka saya yakin itu program itu akan berjalan bersama dan membentuk suatu student agency. Mungkin itu Bu refleksi saya, kalau saya panjang sampai maghrib Bu ya, tapi cukup sekian lah, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bahagia dan menjadikan perubahan untuk di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Nanang. Betul sekali ya Bapak Ibu, lewat modul 3.3 kita ingin diajak menelaah program teh benar-benar program untuk anak atau program-program anak-anak gitu. Kalau ditanya berdampak tidak anak-anak, biasa aja. Gimana, senang nggak anak-anak? Biasa aja gitu ya Bapak Ibu. Ngaruh nggak ke perilaku anak-anak? Nggak juga sih gitu ya. Nah ini yang perlu kita telah gitu ya. Dari program kita, apakah berdampak untuk anak-anak, apakah menumbuhkan student agency. Kalau sudah dipertahankan, kalau kata Pak Nanang kan ini sebenarnya dari setiap modul selalu ya Bapak Ibu, kalau kita mengajak untuk refleksi begitu ya, oh ini teh ini apa ya ini gitu ya, ada nama-nama aneh gitu ya baru mungkin, padahal kalau kita sudah telah oh ini mah begini saya sering ngelakuin gitu ya, cuman ada penamaannya saja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih Pak Nanang. Dilanjut, itu tuh pendapat dari Pak Duki. Kalau ada yang mengangkat tangan setelah Pak Duki, saya persilakan Bapak Ibu menyampaikan lewat email maupun lewat WhatsApp ya, karena waktu kita sudah terbatas. Silakan Pak Duki. Baik, terima kasih Ibu instruktur yang benar cepotan. Luar biasa Bu. Terima kasih ini. Kalau dari saya mungkin Bu, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini justru menambah rasa lebih dalam. Rasa lebih dalam yang dimiliki oleh seorang guru yang berfokus pada murid. Maka kalau saya boleh menyarankan dan tolong disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Bu, kalau bisa untuk calon-calon guru yang ada di universitas perlu diterapkan. Karena jangan sampai hanya guru itu mengikuti karena informasi, oh nanti guru jadi begini-begini, udah PNS begini, kayaknya dapat serti, akhirnya salah tujuan. Memang motivasi awal seperti itu, tapi kalau sudah dibentuk karakter guru dari awalnya adalah berpemikiran seperti ini, maka nanti ketika dia menjadi guru sebenarnya, ketika di sekolah akan terbentuk, dan itu akan lebih cepat, lebih efektif. Karena kalau kita sendiri istilahnya di guru dengan kegiatan seperti ini, mungkin dari satu kecamatan atau dari satu kabupaten kita hanya beberapa puluh, padahal Indonesia ada ribuan. Mungkin program ini kalau diikuti, kalau menurut Dinas Pendidikan kami mengatakan bahwa ini bisa mungkin 50 tahun yang akan datang, habis semua guru kebagian. Maka dari sini kalau diawali dengan pembentukan guru di universitas, ketika calon-calon guru mendapatkan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara dan modulnya secara teoritis, mereka timbul ada rasa betul-betul memilikinya. Karena saya lihat untuk generasi-generasi sekarang, guru itu kurang memiliki rasa pemilikannya kepada diri guru sendiri. Sehingga abai terhadap siswa, gitu, santai. Yang penting misalnya datang ngajar, kan yang pentingnya itu bukan seperti itu, tapi bagaimana berdampaknya pada murid. Dan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan CGP dari Sukabumi, Himalaya, Ibu instruktur, kemudian Persil, kemudian PP semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akui inilah keberkahan dari Allah, semoga semuanya pun mendapatkan keberkahan dan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Bu, semoga saran saya disampaikan kepada kementerian agar terjadi proses yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu kalau mengetahui begitu ya bahwa ketika kita mengembangkan modul ini, saat ini juga sudah mulai berkembang. Ruh-ruhnya sebenarnya sudah ada mulai dalam program-program lainnya, seperti mungkin di program-program sebelah ya, kalau Bapak Ibu aware gitu ya, mereka juga sudah mulai memasukkan ruh-ruh dari modul program guru penggerak. Harapannya tadi apa yang diharapkan Pak Duki bisa tersampaikan atau bisa tercapai Bapak Ibu, baik dari pre-established teacher, artinya maksudnya dari persiapan ketika seorang menjadi seorang guru Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu sudah menjadi seorang pendidik. Terima kasih Pak Duki atas masukannya, dan ini sudah menjadi topik yang
sudah dibicarakan oleh pihak-pihak yang berwenang Bapak Ibu dan memang sedang berproses Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa menghormati, tanpa rasa apa ya Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya, karena waktu kita terbatas. Kalau ada pertanyaan, alamat email masih sama, nomor WhatsApp-nya masih sama. Alamat email sitilutpa@gmail.com, nomor teleponnya masih sama Bapak Ibu. Jikalau memang Bapak Ibu nanti tadi mau memanjangkan tali silaturahmi, yuk kita bikin program untuk pendidikan di Kabupaten Sukabumi atau Kota Sukabumi atau di Tasik lebih baik lagi. Mari kita lakukan kolaborasi Bapak Ibu sekalian atau diskusi lebih panjang lagi. Saya persilakan melalui email maupun WhatsApp. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ada titipan refleksi dari Bapak Ibu pengembang modul, di mana harapannya Bapak Ibu akan menceritakan pemikiran apa yang berubah setelah Bapak Ibu mengikuti sesi ini, rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti sesi ini. Saya harapkan Bapak Ibu akan mengisi setelah sesi ini saya tutup, jadi boleh diklik dulu mungkin Google Form-nya Bapak Ibu sekalian, supaya nanti Bapak Ibu bisa menuliskan dengan waktu yang leluasa dan juga tentu cerita yang utuh begitu ya Bapak Ibu berdasarkan pemikiran Bapak Ibu sekalian. Silakan diklik terlebih dahulu Bapak Ibu kolom komentarnya, refleksinya, atau Bapak Ibu yang mau screenshot boleh di screenshot dulu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sarankan Bapak Ibu klik dulu ya Google Form-nya supaya tidak tertutup dengan pendapat yang lainnya. Sebentar saya copy lagi Bapak Ibu sekalian. Dan sudah mengklik Google Form boleh diangkat tangannya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu yang lainnya, saya tunggu Bapak Ibu klik terlebih dahulu. Nah, betul sekali ada yang terlempar. Siap ya, sudah ya Bapak Ibu. Saya hitung sampai 5, saya izin untuk berpindah dan langsung menutup sesi kita Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon tidak langsung keluar ruangan, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu tentunya. Ada beberapa kata yang ingin saya ucapkan kepada Bapak Ibu di penghujung sesi kita. Dalam hitungan 5, saya akan tutup Bapak Ibu sekalian refleksi akhirnya. Nanti silakan diselesaikan ketika sesi ini usai. Paling lambat nanti sore ya Bapak Ibu. Saya tunggu. Harapannya tentu bisa segera selesai Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3, 4, 5. Saya izin menutup Bapak Ibu sekalian. Kalau memang terdengar. Tidak terdengar suaranya, baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah berjalan, bahkan mungkin Bapak Ibu perlu berlari. Terima kasih sudah berusaha dengan maksimal. Saya yakin Bapak Ibu melalui beragam proses Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu, material, momen, proses yang Bapak Ibu lalui. Terima kasih untuk segala tantangan yang akhirnya Bapak Ibu lewati. Dan tentu terima kasih Bapak Ibu sudah terus berbagi, menebar kebermanfaat. Doa saya adalah kita tidak hanya memikirkan murid kita, tetapi mari kita juga pikirkan diri kita sendiri. Kalau tadi Bapak Ibu terfokus kepada murid, jadi kita tanyakan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, apakah Bapak Ibu berbahagia, apakah Bapak Ibu bersiap. Maka dari itu Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan juga berbahagia. Tidak pernah kita bisa balas apa yang Bapak Ibu lakukan selama 6 bulan ini. Yang bisa kami lakukan adalah hanya berdoa bahwa Bapak Ibu akan menjadi seorang pendidik yang selamat dan juga berbahagia, baik sebagai pribadi Bapak Ibu, baik sebagai istri mungkin, sebagai suami, kemudian sebagai anak Bapak Ibu sekalian, dan juga tentu sebagai seorang pendidik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Tali silaturahmi akan terus terjalin Bapak Ibu melalui lewat WhatsApp dan juga alamat email. Saya izin stop sharing terlebih dahulu. Mari kita buka kameranya Bapak Ibu sekalian. Silakan dibuka kameranya. Saya izin ya Bapak Ibu sekalian, mohon tidak menuliskan apapun di dalam kolom komentar. Saya izin tutup tulis komentarnya terlebih dahulu supaya muka saya tidak tertutup berfoto dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa Bapak Ibu tidak lagi cis kacang kuncis, kacang panjang karena sudah biasa. Nah sekarang yang luar biasa adalah mari kita berfoto dengan ekspresi, dengan rasa
dan emosi yang jujur dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ngantuk, fotonya sambil ngantuk. Kalau senyum artinya bahagia, boleh sambil senyum. Kalau masih punya rasa marah, nggak apa-apa, fotonya sambil rasa marah aja Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh ya, berbagai rasa, yang pasti rasanya jujur dari Bapak Ibu untuk kita bersama. Siap? Mau dirapikan terlebih dahulu jilbabnya, silakan. Rambutnya siap Bapak Ibu sekalian ya. Aduh, siap. Baik, dalam hitungan 3. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Sukabumi maupun Tasik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Bapak Ibu. Ini kawan-kawan Tasik. Tasik. Mudah-mudahan tiasa ke darat, Pak. Ya, semangat Pak. Mudah-mudahan tiasa sendang di darat. Amin. Siap, Li. Siapa? Set.